Berjumpa dengan saya pada pelajaran IPS kelas 7. Pada pagi hari ini kita akan membahas soal akomodasi dengan tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan tentang pengertian akomodasi dan mengidentifikasi bentuk-bentuk akomodasi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, marilah kita mulai saja pembahasan tentang akomodasi. Tampak pada layar Anda berbagai macam bentuk akomodasi. Bisa dilihat ada berbagai hal di situ. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah upaya manusia untuk meredakan pertentangan, upaya mencapai kestabilan, cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Pada intinya, akomodasi adalah suatu situasi atau keadaan sebelum terjadinya konflik dan sesudah terjadinya konflik. Contoh-contoh akomodasi diantaranya adalah toleransi, koersi, kompromi, stalemate, mediasi, arbitrasi, rekonsiliasi, dan adjudikasi. Marilah kita bahas tentang bentuk akomodasi ini. Tampak pada layar adalah dua orang yang berbeda budaya. Yang satu Kristen, yang satu Islam, yang satu ini hampir sama. Ya. Apa itu toleransi? Ini adalah perbedaan budaya. Toleransi adalah kesadaran ada perbedaan di antara dua pihak atau lebih, tetapi masing-masing pihak menghargai perbedaan yang ada. Inti dari toleransi itu sendiri adalah menghargai perbedaan antara yang satu dengan yang lain, baik itu perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, dan sebagainya. Lihat tampak pada gambar, ada suasana yang tertekan, baik di samping kiri maupun di samping kanan. Ya, yang satu dominan, yang satu seakan-akan bertahan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari koersi. Apa itu koersi? Yaitu upaya penyelesaian pertentangan antara kedua belah pihak dengan cara paksaan atau memaksa kedua pihak menerima keadaan atau memilih sanksi yang lebih berat. Jadi ini bisa saja dua orang, yang satu dalam percekcokan itu yang satu kalah, yang satu menang. Ini koersi. Ya mungkin karena kekuatan, atau dua kelompok yang berbeda pandangan, mereka saling berseteru tegang, kemudian datang suatu lembaga yang lebih kuat menekan kelompok tersebut. Ya, kalau tidak mau damai atau apa, misalnya itu, mereka akan ditangkap semua, masukkan ke pengadilan. Nah, misalnya di hukum adat, mereka yang tidak, dua orang yang bertengkar ini dalam suatu masyarakat adat, mereka akan dikeluarkan dari lingkungan adat jika tidak mau damai, misalnya semacam itu. Itu adalah koersi. Intinya menerima damai dengan cara terpaksa. Berikutnya, nah ini suasana yang ciri khasnya bersalaman. Nah, apa ini ya? Ini merupakan contoh dari kompromi. Apa itu kompromi? Yaitu upaya menyelesaikan pertentangan antara dua pihak atau lebih, namun disadari bahwa kekuatan keduanya seimbang dan masing-masing pihak menyadari ada kebenaran dan ada kesalahan, sehingga mereka menyelesaikan dengan cara damai atau minta maaf. Inti dari kompromi itu sendiri adalah diawali dari pertengkaran atau cekcok, perdebatan sengit, kemudian mereda dan menyadari kesalahan masing-masing, seimbang atau
dia merasa ada yang sana benar ini salah, sehingga mereka kemudian ada inisiatif untuk damai ya. Nah, dan itu dilindaklanjuti dengan saling meminta maaf. Nah, ini kompromi. Berikutnya adalah wajah yang kurang menyenangkan, dan satu lagi ketegangan yang terjadi di papan catur antara Amerika dan Eropa Utara. Nah, ini wujud dari stalemate. Mereka berdekatan tetapi mereka bermusuhan atau bertentangan. Nah, apa itu stalemate? Yaitu upaya menyelesaikan pertentangan dua pihak atau lebih di mana masing-masing tidak mau mengalah dan membiarkan permasalahan tetap terjadi secara berlarut-larut. Pada intinya dari stalemate ini adalah permasalahan itu tidak selesai, ketegangan terus terjadi. Mereka memang bergaul tetapi mereka menyimpan permasalahan. Contohnya kamu ngambek di kamar karena dimarahi ibu, atau kamu satu sekolah dengan teman satu meja aja tidak ngomong, tidak apa karena pernah terjadi ketidakcocokan. Nah, ini adalah stalemate. Berikutnya adalah mediasi. Mediasi adalah upaya menyelesaikan pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan orang lain atau pihak ketiga yang sama kedudukannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Nah, ciri khas dari mediasi itu adalah mediasi ini datangnya dari pihak yang bertikai, bukan dari luar. Kalau datangnya damai itu datangnya dari luar, itu namanya rekonsiliasi. Tapi kalau datangnya dari dua pihak yang bertikai, ini adalah mediasi. Nah, contoh yang ada di dalam gambar tersebut adalah dua karyawan sedang berseteru kemudian didamaikan oleh anggota karyawan yang lain. Nah, posisinya sejajar. Seperti saat perang kemerdekaan, Indonesia berseteru dengan Belanda. Indonesia meminta bantuan Australia, Belanda meminta bantuan Belgia. Mereka kemudian bisa dipertemukan di meja perundingan. Ini namanya mediasi. Juga keterlibatan Indonesia di dunia internasional pada masalah-masalah misalnya Palestina, Israel, maka Indonesia diminta melakukan mediasi agar suasana menjadi berkurang antara ketegangan Israel dan Palestina. Atau masalah-masalah yang lain, kasus Rohingya misalnya, Indonesia diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi kasus Rohingya di Myanmar. Misalnya semacam itu. Nah, atau juga di kalangan kelas, ketua kelas mendampingi temannya yang berselisih. Ya, ketua kelas ini diminta oleh teman-temannya, tolong itu di ininya, misalnya semacam itu. Atau dua bertikai itu meminta teman lain untuk bisa menyelesaikan masalah mereka berdua karena ngomong sendiri tidak berani. Yaitu mediasi. Berikutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi adalah upaya menyelesaikan pertentangan di antara dua pihak atau lebih dengan meminta bantuan pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, kalau di dalam mediasi, pihak ketiga yang disuruh menyelesaikan itu sejajar. Sedangkan arbitrasi ini, pihak ketiga yang diminta menyelesaikan permasalahan mereka berdua adalah lebih tinggi. Nah, contohnya ini biasanya terjadi di antar negara. Persoalan Indonesia tentang larangan ekspor kelapa sawit ke Eropa dibalas Indonesia dengan mengurangi ekspor nikel ke negara Eropa, sehingga Eropa protes pada Indonesia. Indonesia juga protes pada Eropa karena kelapa sawit tidak diterima di Eropa. Akhirnya mereka sama-sama mengajukan ke WTO. Apa itu WTO? Badan Organisasi PBB Urusan Perdagangan. Jadi Indonesia, Eropa, dan PBB. PBB lebih tinggi. Nah, ini arbitrasi. Atau masalah GAM dengan Indonesia soal
Aceh Merdeka, yaitu juga ada upaya arbitrasi ke kedudukan lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan. Berikutnya adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah upaya menyelesaikan masalah antar dua pihak atau lebih, di mana upaya penyelesaian datanya dari pihak ketiga di luar pihak yang bersengketa. Jadi tinggal masalah itu datang dari mana. Kalau upaya itu justru bukan dari pihak bertikai, tetapi upaya itu datang dari orang-orang lain di luar orang yang bertikai ini, maka itu disebut dengan upaya rekonsiliasi. Ya, jadi inti dari rekonsiliasi itu adalah datangnya usaha damai itu dari luar, bukan dari pihak yang bertikai. Nah, adjudikasi jelas upaya penyelesaian pertentangan di antara dua pihak melalui meja pengadilan. Kenapa melalui pengadilan? Karena upaya-upaya sebelumnya baik tingkat keluarga, mungkin tingkat desa, campur tangan keluarga dekat, teman-teman dekat, atau RT tidak bisa diselesaikan sehingga mereka menaikkan kasusnya di tingkat pengadilan. Nah, ini namanya adjudikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian tentang penjelasan arti akomodasi dan mengidentifikasi akomodasi sudah selesai. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat berjumpa kembali di pertemuan